Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis preferensi konsumen es teh Indonesia menggunakan Importance Performance Analysis (IPA). Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Amalia Puspita, selanjutnya Esti Ayu Pertiwi, dan kemudian Syifa Nur Rahma. Di sini kami membahas mengenai es teh Indonesia. Es teh Indonesia memasuki pasar pada tahun 2018 dengan bermula dari membuat stand booth di sebuah acara pameran, dan tidak lama dari itu semakin dikenal banyak orang. Es teh Indonesia ini membuka gerai pertama kali yaitu di Jalan Ahmad An-Nawijaya di Kota Bogor. Nah, saat ini kurang lebih ada 100 cabang gerai es teh Indonesia. Nah, es teh Indonesia ini juga merupakan salah satu gerai minuman yang kekinian yang ada di Kota Bandar Lampung. Salah satu gerainya yaitu berlokasi di Jalan Pagar Alam nomor 30, Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Lalu seiring berjalannya waktu, banyaknya pesaing yang bermunculan. Oleh karena itu, para pengusaha waralaba es teh Indonesia ini harus terus berinovasi ataupun memperbaiki kekurangan secepat mungkin agar konsumen tidak lari ke produk yang lain. Nah, untuk selanjutnya, untuk metode pelaksanaan, tempat dan waktu ini ditentukan secara sengaja, yaitu gerai terdekat es teh Indonesia yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam nomor 30, Gedung Menang, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Nah, penelitian ini dilakukan pada bulan Desember pada tahun 2022. Untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu wawancara, dan yang kedua yaitu observasi. Sedangkan untuk metode analisisnya, kita menggunakan analisis deskriptif, dan yang kedua yaitu analisis IPA atau yang disebut dengan Important Performa Analysis. Oke, analisis IPA ini digunakan untuk memetakan hubungan antara kepentingan dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan dan kesejangan antara kinerja dengan harapan dari atribut-atribut tersebut. Di sini kita mengukur faktor ini, faktor kualitas pelayanan menggunakan model SERVPAL yang terdiri dari 5 indikator dan masing-masing terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk yang pertama itu adalah faktor bukti fisik atau tangible, yang kedua adalah kehandalan, reliability, yang ketiga daya tanggap, responsiveness, dan keempat jaminan atau asuransi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu empati. Nah, untuk yang pertama ini tingkat kepentingan atau important. Nah, sebagai pedoman bagi pelanggan untuk menilai tingkat kepentingan kualitas pelayanan menggunakan skala Likert dengan nilai 1 sampai 5. Jadi, untuk yang pertama itu atau poin yang pertama, 1 berarti sangat tidak penting, yang kedua tidak penting, yang ketiga cukup penting, yang keempat penting, dan yang kelima sangat penting. Nah, untuk selanjutnya itu pada tingkat kinerja atau performance. Itu merupakan pedoman bagi pelanggan untuk menilai tingkat kinerja pelayanan menggunakan skala Likert juga dengan poin nilai 1 sampai 5. Untuk poin yang pertama yaitu sangat tidak puas, dan yang kedua sangat tidak puas, yang ketiga cukup puas, yang keempat puas, dan yang kelima sangat puas. Nah, kita di sini menggunakan atribut yang digunakan dalam analisis IPA ST Indonesia ini ada 15 atribut yang terdiri dari tempat tunggu yang nyaman, tersedia daftar menu, penampilan pegawai, kecepatan pelayanan, pengetahuan pegawai, kemudian cepat memberikan informasi promo, kesiapan melayani pelanggan, cepat merespon pelanggan, menjalin komunikasi intens dengan pelanggan, merasa aman saat membeli,
keaslian produk yang ditawarkan atau tidak kadaluarsa, pemberian produk baru apabila pesanan tidak sesuai, kemudahan memperoleh informasi, kemudian kepekaan terhadap saran dan kritik, dan yang terakhir adalah pelayanan tidak membedakan status. Oke, dari hasil survei yang kita dapatkan berdasarkan kuesioner yang kita bagikan kepada responden, pembobotan dari hasil pengolahan kuesioner ini dilakukan pada kriteria-kriteria masing-masing item. Kemudian dicari rata-rata untuk memperoleh nilai tingkat kepentingan importance dan tingkat kinerja atau performance. Eh, Gambar tersebut merupakan rekapitulasi data tingkat kinerja performance atau bisa kita sebut dengan sumbu X. Dari semua data itu kita mencari total skor dan rata-rata dari penilaian berdasarkan uh, responden atau konsumen. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan rekapitulasi data tingkat kepentingan atau importance atau disebut juga dengan sumbu Y. Nah, untuk mencari total skor ini kita menggunakan rumus atau kita menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok dari A1 hingga A15. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus pada Excel yaitu average. Sama seperti untuk yang total score yaitu penilaian dari A1 hingga A11 dari responden yang pertama hingga responden yang ke-33. Nah, selanjutnya membahas mengenai tahapan dalam metode importance analysis. Untuk yang pertama, menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja kualitas dari atribut-atribut yang diteliti melalui perbandingan skor kinerja dan skor-skor kepentingan. Nah, rumus yang kita gunakan untuk tingkat kesesuaian adalah TKI sama dengan XI dibagi YI dikali 100%. Nah, TKI ini merupakan tingkat kesesuaian, YI ini merupakan skor penilaian kinerja, dan YI skor penilaian kepentingan. Dari gambar di samping, secara keseluruhan kinerja kualitas pelayanan berada pada kategori sangat baik karena nilai berada di atas 81 seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu merupakan tahapan yang digunakan untuk menganalisis kuadran yaitu menghitung rata-rata penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja untuk setiap atribut. Rumus yang digunakan adalah bobot rata-rata pada tingkat penilaian atribut kinerja itu dibagi dengan jumlah responden. Kemudian untuk tingkat kepentingan yaitu bobot rata-rata tingkat penilaian atribut kepentingan dibagi dengan jumlah responden. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga, menghitung rata-rata penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja untuk keseluruhan atribut dengan rumus. Yang pertama, bobot rata-rata tingkat penilaian atribut kinerja dibagi dengan jumlah atribut. Kemudian untuk yang kepentingan yaitu bobot rata-rata tingkat penilaian atribut kepentingan dibagi dengan jumlah atribut. Nah, dari sini dari rumus yang kita gunakan dapat diperoleh dari tingkat kinerja dan tingkat kepentingan yaitu memperoleh hasil rata-rata sebesar 3,97 untuk tingkat kinerja dan nilai rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,29. Nah, jadi untuk di sini
jumlah respondennya ini sebesar atau sebanyak 33 serta jumlah atribut ini yang kita gunakan adalah 15. Sehingga dapat menghasilkan nilai rata-rata untuk tingkat kinerja dan tingkat kepentingan sebesar 3,97 dan 4,29. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menganalisis menghitung important performance analysis ini menggunakan SPSS. Untuk langkah yang pertama yaitu pada kolom name itu kita ketik performance dan ketik importance. Kemudian type numerik dan weight 8 desimal 2. Untuk langkah yang kedua, pada kolom performance, kita memasukkan nilai rata-rata setiap atribut yang telah kita peroleh pada Excel, dan kemudian untuk kolom important, kita juga dapat memasukkan nilai rata-rata setiap atribut untuk sesuai pada kolom Excel untuk performance dan importance. Nah, di sini memiliki catatan bahwa nilai rata-rata ini berasal dari nilai total score yang dibagi dengan jumlah responden. Untuk selanjutnya, klik grab pada SPSS, kemudian klik Legacy Dialogs, kemudian klik scatter atau dot. Oke. Untuk langkah yang keempat yaitu kita klik pada simbol simple scatter, kemudian klik define. Selanjutnya yaitu klik panah pindahkan performance ke kolom X axis dan klik panah pindahkan importance ke kolom Y axis. Lalu klik OK. Setelah itu akan muncul titik-titik pada hasil yang kita peroleh di SPSS. Nah, langkah selanjutnya ini kita mengklik double klik pada gambar. Nah, selanjutnya tampilan pada gambar akan seperti di langkah ke-8 ini. Kemudian klik add reference line to the x-axis. Nah, untuk langkah yang ke-9 pada kolom posisi ini masukkan total nilai rata-rata performer yang kita peroleh tadi. Kemudian pada kolom set to klik mean. Kemudian klik apply. Nah, di sini juga memiliki catatan bahwa nilai rata-rata ini berasal dari nilai total score yang dibagi dengan jumlah atribut. Nilai rata-rata ini digunakan untuk membuat sumbu X di bagian tengah. Nah, selanjutnya akan memunculkan gambar seperti ini di SPSS jika kalian benar menghitungnya. Nah, terus selanjutnya ini tampilan ini akan seperti ini. Kemudian klik pada add reference line to the Y axis. Selanjutnya yaitu seperti langkah yang ke-10. Seperti langkah yang ke-9, mohon maaf. Nah, untuk pada kolom position ini kita memasukkan total nilai rata-rata importance pada kolom set to. Kemudian klik mean dan klik apply. Nah, catatan ini nilai rata-rata ini berasal dari nilai total score yang dibagi dengan jumlah atribut. Nah, nilai rata-rata ini digunakan untuk membuat sumbu Y atau sumbu horizontal di bagian tengah. Nah, setelah itu untuk langkah yang selanjutnya kita klik elements, kemudian klik data label mode. Nah, untuk memunculkan nomor ini, untuk langkah yang terakhir itu kita klik pada butir. Nah, ketika kita mengklik pada butir, itu akan memunculkan poin-poin atau angka-angka mana yang berada pada titik kuadran sebelah mana, seperti itu. Nah, dari hasil perhitungan dari SPSS ini menghasilkan bahwa kuadran 1 itu berada pada nomor atribut 6, 8, 14, dan 15. Untuk kuadran kedua atau pertahankan prestasi ini berada pada nomor 2, 4, 7, 10, dan 11. Untuk kuadran nomor ketiga yaitu prioritas rendah berada pada
nomor atribut 3, 15, dan 13, 9 dan 13. Kemudian untuk nomor kuadran 4 atau berlebihan, yaitu berada pada nomor atribut 1 dan 12. Nah, apa sih maksud dari hasil analisis kuadran tersebut? Nah, untuk kuadran 1 ini merupakan prioritas utama. Nah, atribut-atribut yang berada pada kuadran 1 ini dianggap sangat penting oleh pelanggan, tetapi pelayannya tidak memuaskan. Hasil analisis yang kita peroleh, X6 cepat memberikan informasi promo, X8 merupakan cepat merespon pelanggan, dan X14 merupakan kepekaan terhadap saran dan kritik, dan X15 pelayanan tidak membedakan status. Untuk selanjutnya, pada nilai kuadran 2 ini mempertahankan prestasi. Nah, dari situ merupakan atribut-atribut yang berada pada kuadran 2 ini sangat dianggap penting oleh pelanggan dan kinerjanya sangat memuaskan. Dan hasil dari analisis yang kita peroleh yaitu X2 ini tersedia daftar menu, X4 kecepatan pelayanan, X7 kesiapan melayani pelanggan, X10 merasa aman saat membeli, X11 keaslian produk yang ditawarkan tidak kadaluarsa. Nah, untuk kuadran yang ketiga atau prioritas rendah ini berarti atribut-atribut pada kuadran 3 tidak terlalu penting oleh pelanggan dan pelayannya pun kurang memuaskan. Dari hasil analisis yang masuk pada kuadran 3 yaitu ada X3 merupakan penampilan pegawai, X5 pengetahuan pegawai, X9 menjalin komunikasi intens dengan pelanggan, dan X13 merupakan kemudahan memperoleh informasi. Untuk selanjutnya yaitu pada kuadran 4 atau yang berarti berlebihan, ini merupakan atribut-atribut yang berada pada kuadran 4 ini dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan tetapi pelayanannya memuaskan. Hasil analisis yang kita peroleh untuk kuadran 4 atau yang berlebihan ini merupakan pada X1 yaitu tempat nunggu yang nyaman, dan kedua yaitu adalah X12 pemberian produk baru apabila pesanan tidak sesuai. Nah, itu saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Kami ucapkan dan atau kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.